Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, mahasiswa, peserta mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan belajar metode penelitian yang ada di kontrak. Target dari tugas pertama adalah menentukan topik atau judul atau tema. Jadi setelah mengikuti web satu ini, diharapkan Bapak Ibu sudah dapat menentukan judul atau tema atau topik. Yang pertama itu targetnya, yang kedua adalah memiliki referensi daftar pustaka. Di kontrak studi atau di SAT itu tertulis minimal 5 artikel jurnal nasional atau internasional 10 tahun terakhir dan 5 buku dari 10 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa akses baik di perpustakaan universitas terbuka atau yang lainnya, gitu. Baik, kita mulai tentang judul atau tema atau topik. Dalam dunia penelitian, judul atau tema atau topik itu rumusnya CCTIS, ya. Yang pertama, si kontroversi. Maksudnya berbeda dengan penelitian yang umum. Dengan pendapat kita, argumen kita tentunya disupport oleh penelitian-penelitian atau dasar yang kuat. Kontroversi. Biasanya hal-hal yang kontroversi itu menarik, sehingga ketika kita menulis itu banyak yang membaca. Yang kedua, change atau perubahan, transformasi. Judul atau topik yang memiliki makna transformasi atau perubahan itu biasanya menarik. Yang ketiga itu tren atau sedang diteliti, banyak diteliti, tren. Trennya sedang meneliti penelitian apa. Kemudian emergensi atau penting, dan yang ke satu, dua, tiga, empat, kelima solusi. Penelitian kita harus menjadi solusi bagi pemerintah atau masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan metode kuantitatif dan kualitatif. Ini saya awali dengan metode kuantitatif. Judul dalam penelitian kuantitatif itu biasanya berisi variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Ini bisa menjadi judul. Ada juga variabel eksogen terhadap endogen. Ada variabel eksogen, kemudian mediasi dan endogen, variabel independen, moderasi dan dependen, variabel mediasi terhadap dependen atau eksogen, dan variabel moderasi dan dependen atau eksogen. Ini contohnya akan saya sampaikan di artikel-artikel yang telah saya share, ya. Misalkan yang pertama judulnya pengaruh A terhadap B. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, independen terhadap dependen. Ini biasanya analisisnya regresi linear sederhana. Kemudian pengaruh ABC terhadap D. Ini regresi berganda. Ada juga ini yang variabel moderasi, MR, yang di tengah variabel mediasi.
Kemudian ini variabel eksogen satu, variabel eksogen dua, ini variabel Z atau tujuan. Ini juga ada artikelnya nanti. Selanjutnya, ini analisis regresi berganda. Pengaruh CSR, Corporate Social Responsibility terhadap financial performance, kinerja keuangan. Nanti ada artikelnya yang sudah kami share ya. Kita lihat dulu artikelnya saja. Hmm. Judul filenya artikel regresi berganda. Pengaruh CSR, disclosure, dalam terminologi kuantitatif, kuantitas dan kualitas terhadap kinerja keuangan di Tunisia, perusahaan Tunisia. Di sini kalau kita baca itu nggak ada model penelitiannya, tapi saya gambarkan sebagaimana yang di PPT tadi. Nanti PPT akan saya share kalau sudah selesai semua ya. Karena ini baru topik sama reference, baru sepertiganya. Ini kalau kita baca tidak ada gambar model penelitian, hanya model matematika. Dari model matematika ini ada 6 model penelitian. Misalkan model matematika ke-6, pengaruh CSR kualitas, ukuran perusahaan, dan struktur struktur perusahaan dan risiko terhadap BPA. Ini kinerja keuangan BPA. Kinerja keuangannya ada 3 yang diukur, kemudian CSR-nya ada 2. Jadi kalau dikombinasi ada 6 model penelitian. Kemudian yang tadi variabel mediasi dan moderasi di sini. Ini tulisan kami pada tahun 2021 yang dipublikasikan di Quality Access to Success. Saat ini jurnal internasional terindeks Scopus. Kalau di sini ada model penelitiannya. Pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kualitas karyawan. Ini variabel mediasi. Kemudian ada variabel moderasi. Contohnya di sini. Stabilitas politik, ekonomi makro, dan indeks pembangunan manusia Islam di negara OKI. Ini variabel moderasinya adalah stabilitas stabilitas politik. Di sini juga artikel ini tidak ada gambar model penelitian, tapi sudah kami gambarkan itu seperti ini. Nah, ini. Stabilitas politik itu memoderasi hubungan antara penanaman modal asing terhadap Islamic Human Development Index, kemudian ada pengangguran terhadap IHDI, dan remittance atau pendapatan dari luar negeri, dari TKW terhadap IHDI. Ini kalau sempat baca-baca artikel itu menarik. Itu contoh-contoh dari topik atau judul kuantitatif. Ini abstrak, belum kita bahas topik dulu. Kemudian yang kualitatif, rumusnya seperti ini.
objek formal, objek material, dan konteks. Contohnya di sini. Communication disorder akibat penggunaan gadget dalam hubungan keluarga. Mediatisasi hubungan keluarga di Indonesia. Kemudian ada lagi delegitimasi agama dalam kehidupan kaum muslim pasca pandemi COVID-19. Jadi rumus dari tema, judul atau topik kualitatif itu objek formal, objek material, dan konteks. Kalau rumus dari penelitian kuantitatif itu variabel-variabel yang diteliti. Berikutnya itu tentang topik, tentang reference atau daftar pustaka. Nanti saya share ya, pernah membuat konten cara mencari daftar pustaka. Kalau yang kami pakai itu Mendeley, ada DOAJ, kemudian ada Gstore dan sebagainya. Dalam daftar pustaka diharapkan kita menggunakan reference manager. Contohnya adalah Mendeley, EndNote, Zotero dan sebagainya. Kalau kami sarankan adalah Mendeley, karena Mendeley itu yang membuat Elsevier. Jadi yang mengindeks Scopus itu nyambung sama Mendeley. Di Mendeley itu ada tools, bisa search for article online. Nanti ketika search artikel online, tinggal mengetikkan, memasukkan kata kunci. Nanti kita akan diarahkan ke artikel-artikel yang dicari. Itu sedikit dari beberapa cara referensi. Kemudian untuk cara menulisnya, kita buka, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah nulis dengan Mendeley ya. Misalkan kita buka Word, akan mengutip di Mendeley, pilih reference, kemudian Mendeley site. Nanti kita ketik kalimat dari artikel yang akan kita sitasi. Misalkan, oh ini nanti saya cari konten yang sudah ada saja, Mas. Saya pernah buat konten juga, karena ini sepertinya baru sinkron dulu. Kiranya itu dulu malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tugas pertama itu berarti menentukan topik dan referensi. 5 artikel jurnal nasional atau internasional 10 tahun terakhir dan 5 buku 10 tahun terakhir. Ada pertanyaan? Saya dokumentasikan dulu ya.
Mohon di on kameranya. F11. Satu, dua, tiga. Kemudian satu lagi. Hari ini ada 7 peserta. Satu, dua, tiga. Ya, udah. Baik, kiranya itu dulu pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, nanti tugasnya di-upload di e-learning sebelum tanggal 27. Kalau sudah tanggal dua Eh, puluh tujuh itu izin sudah bertanya, ya. maaf, ini kan tugas satu itu tadi Bapak bilang ngumpulin 10 referensi sama bikin topik ya. Mm-mm. Itu aja atau kan soal nomor 3 ada bikin kerangka proposal itu gimana? Ya, boleh. Saya tadi ada materi yang belum saya sampaikan. Nanti silahkan boleh pakai kecerdasan original, boleh pakai kecerdasan buatan. Misalkan di sini kalau Bapak Ibu misalkan buatkan outline penelitian tentang pemasaran digital melalui media sosial. Boleh nanti bikin outline ya, buat outline. Jadi kalau hanya topik kan terlalu mudah ya. Boleh buat outline, kemudian cari referensinya yang terkait dengan outline yang Bapak Ibu buat. Referensinya yang tadi ya, 5 jurnal nasional atau internasional, 10 tahun terakhir, dan 5 buku 10 terakhir, 10 tahun terakhir. Ada lagi? Ini dari Kak, mana saja ya? berarti kan outline-nya itu eh, contohnya kayak gimana? Maksudnya untuk outline apa Yang yang di tadi, buku? Kalau di buku itu lengkap sampai ke apa ya metodologi. Nah itu gimana untuk metodologinya? Atau nanti aja atau gimana? ya nanti. Berarti outline-nya saja dulu. Berarti pendahuluan, berapa kalimat saja, terus literatur. Saya juga sudah upload yang versi lengkap dari kuliah hari ini kayak kalau nggak salah. Coba di situ secara umum outline dalam sebuah tulisan ilmiah. Output dari metode penelitian itu proposal penelitian sih. Jadi nanti judul, pendahuluan, kemudian metode sampai metode dan referensi. Kalau sampai selesai lebih bagus lagi. Jadi tulisan ilmiah juga bagus. Ada lagi. Nanti rekaman ini saya share di grup ya. Bentuknya konten YouTube. Bagi yang belum bisa bergabung, nanti absen di kolom komen. Karena absen itu tergantung dari Bapak Ibu, apakah aktif masuk atau tidak. Nanti absennya ada di situ.
Ada lagi. Ya, berarti waktu yang banyak itu membuat apa mengerjakan tugas sih sebenarnya. Independent study dan mengerjakan tugas. Kita nanti hanya 4 kali tatap muka seperti ini. Cukup ya? Ada pertanyaan? Kak, izin. Silakan, Bu Sonia Mariam. Kalau misalkan nih kita nulis tugasnya sampai selesai, itu ada revisi itu nggak sih Pak? Kenapa? Kurang jelas. Itu langsung di Boleh diketik suaranya agak ini. Gimana? jadi kalau misalkan tugasnya tuh sampai selesai, ya itu ada sesi revisi atau usahaan apa langsung